Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ya, bertemu lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan sharing kepada teman-teman mengenai rumus-rumus di Microsoft Excel ya, yang umum digunakan untuk melakukan perhitungan statistik ya, baik itu statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Dan ini adalah rumus-rumus yang biasa saya gunakan, baik itu untuk melakukan analisis ragam atau ANOVA gitu ya. Contohnya itu analisis RAK, analisis RAL. Ini juga rumus-rumus yang saya gunakan untuk analisis korelasi, analisis regresi gitu ya. Kemudian juga bisa juga untuk rumus olah data untuk uji T, uji Z. Jadi ini adalah rumus umum ya, yang memang seharusnya sudah kita ketahui itu mungkin sejak kita SMA mungkin ya. Tapi tidak heran bahwa masih banyak ya di antara kalian yang mungkin sampai saat ini sudah duduk di bangku perkuliahan atau bahkan ya sudah berada di tingkat akhir, sudah mengerjakan skripsi, tapi kalian juga belum tahu ya mengenai rumus-rumus umum yang memang seharusnya wajib diketahui ya jika kalian melakukan olah data ataupun jika kalian melakukan perhitungan di Microsoft Excel. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja ke materinya ya. Akan saya tutorkan langsung di laptop ya. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman, ini saya akan langsung saja ke ini saya ke contoh data ya. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, kita sebelum melakukan olah data itu kita harus membuat tabel ya, tabel yang berisi mengenai informasi dari data hasil penelitian kita. Nah, ini namanya adalah tabulasi data ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin olah data gitu ya, jadi data yang dikirim itu sebaiknya data yang sudah ditabulasi. Artinya kita membuat data kita itu jelas ya, jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, contohnya ini ya, contohnya ini ada perlakuan ya, ada 5, kemudian ada ulangannya juga ada 5. Nah, jadi ya dengan data seperti ini kan orang sudah melihat, oh perlakuannya ada 5, ulangannya ada 5, dan nilai dari tiap ulangannya sudah tertulis begitu ya. Nah, ini namanya tabulasi data. Nah, teman-teman, ada beberapa rumus ya yang umum dan seharusnya sudah bisa digunakan ya. Yang pertama rumusnya adalah rumus SUM ya. Nah, jadi rumus yang pertama itu adalah SUM ya. Oke, saya SUM tapi tulisannya itu adalah SUM ya. SUM ya. Nah, rumusnya adalah SUM ya. Oke. Nah, ya rumusnya adalah rumus SUM ya. Nah, rumus SUM ya. Jadi SUM ini adalah fungsinya adalah untuk melakukan penjumlahan ya. Jadi rumus SUM ini adalah untuk melakukan penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, jadi dengan rumus SUM ini kita bisa menghitung nilai total ya. Jadi kita tidak perlu melakukan hitung satu-satu, misalnya kita menghitung seperti ini ya, 110 ditambah 150 ditambah 170 ditambah 170 ditambah 120 ditambah 125 gitu ya. Nah, ini kan secara manual ya, tapi kita bisa pakai rumus SUM. Nah ya, jadi kita pakai rumus SUM. Nah ya, jadi rumus SUM itu adalah dia untuk otomatis kita dapat melakukan penjumlahan. Jadi di fungsi di tabel ini untuk rumus SUM adalah untuk menghitung nilai total. Jadi di total ini kita hanya klik SUM ya, SUM, kemudian kita sorot ya sampai data yang mana. Karena ini data dari ulangan 1 sampai ulangan 5, maka kita sorot ulangan 1 sampai ulangan 5.
sama dengan sum, kita sorot data, kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita dapat nilainya. Dan kemudian kalau untuk menghitung yang lain, apakah kita harus mengetikkan sum lagi satu-satu ya? Kita ketik lagi sum satu-satu atau ada cara cepatnya ya? Nah, ini ada cara cepatnya sebenarnya ya. Kalau kita sudah dapat satu angka, nah teman-teman klik nanti di pojok bawah sebelah kanan ini akan ada kotak kecil. Nah, itu arahkan kursor sampai dia membentuk tanda tambah seperti ini. Kemudian klik dan tahan ya. Kemudian tarik sampai batas mana yang akan kita hitung. Nah, maka secara otomatis ya nilai totalnya akan terhitung. Begitu juga dengan total bagian bawah ini ya. Berarti kita klik sum ya. Kemudian kita sorot, kita enter. Nah, untuk menghitung yang lainnya juga sama, kita klik kotak yang sudah kita hitung ini, nanti akan muncul kotak kecil ya di sebelah kanan bawah, dan kita tarik sampai batas mana yang akan kita hitung. Maka otomatis dia akan keluar ya hasil perhitungan sumnya. Nah, ini yang pertama, rumus sum adalah untuk menjumlahkan. Nah, yang kedua yang teman-teman itu sebenarnya seharusnya sudah tahu, itu adalah rumus untuk menghitung rata-rata ya, atau average ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata ya, average ya, average ya, average. Nah ya, average ya, ini adalah fungsinya adalah menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata. Nah, ini kan ada rata-rata di sini ya. Nah, ada lagi sih sebenarnya cara untuk menghitung rata-rata. Untuk secara manualnya teman-teman bisa pakai total dari seluruh data ini dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 1 2 3 4 5. Jadi dibagi 5 ya. Nah, tapi kita kalau mau cepet pakai aja average ya. Jadi sama dengan average ya, average ya, disorot seluruh datanya, kemudian ditutup kurung, di enter ya. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai rata-rata. Itu rumus yang kedua. Oke, rumus yang ketiga ya, yang seharusnya sudah teman-teman ketahui adalah namanya sum square ya, sum square atau sum SQ ya. Nah, sum SQ ini adalah untuk menghitung jumlah kuadrat ya, untuk menghitung jumlah kuadrat. Kuadrat. Nah, misalnya gini ya, misalnya saya punya kolom total kuadrat ya, maksudnya total saya kuadratkan ya. Oke, artinya nilai total ini kan saya kuadratkan ya. Nah, nilai totalnya saya kuadratkan. Saya ingin menghitung jumlah kuadrat dari nilai total ini ya. Nah, nilai totalnya kan bisa saya hitung ya. Kita sorot aja di sini ya. Nah, untuk total rata-rata nggak usah ya. Nah, kita di sini dapat nilai total kuadrat ya, atau TK aja deh, total kuadrat. Jadi ini nilai total tadi kita kuadratkan, dan ini ada nilai ini ya, nilai total dari kuadrat ya. Nilai total dari kuadrat itu adalah 389602. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan satu-satu, tapi bagaimana mendapatkan nilai ini secara otomatis? Kita bisa menggunakan rumus sum square. Jadi sama dengan sum square ya. Kemudian kita sorot aja ini. Nah, maka kita akan dapat angka yang sama ya. Mungkin ini tidak begitu jelas ya bagi teman-teman ya. Saya akan memberikan contoh lain gitu ya. Contoh lainnya, nah, misal saya punya data begini ya. Misal saya punya angka, nah saya punya angka gini, 2
3, 6, 8, 10 gitu ya. Nah, berapa nilai jumlah kuadrat dari angka ini? Kan kalau kita mau hitung, kita hitung kuadratnya dulu kan. Oke, kita hitung satu-satu, kita kuadratkan satu-satu. 2 dikuadratkan jadi 4, 3 dikuadratkan jadi 5, 6 dikuadratkan jadi 36, 8 dikuadratkan jadi 64, 10 dikuadratkan jadi 100 ya. Nah, ini baru hasil kuadrat ya. Nah, kemudian kalau kita mau dapatkan nilai jumlah kuadrat, berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, kita dapat ini namanya jumlah kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung satu-satu, tapi ada cara lain yaitu pakai sum square. Sama dengan sum SQ ya. Kita sorot saja. Nah, kan sama saja hasilnya ya. Nah, itu rumus sum SQ. Nah, berikutnya ada lagi fungsi ya, akar ya. Akar kalau di Excel itu dia adalah SQRT ya, atau square root gitu ya. SQRT dari kata square root. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin akar 4 gitu ya. SQRT. Oke ya. Dia tidak begitu bagus ya. Nah, SQRT ya. SQRT ya. Nah, ini adalah menghitung akar ya. Fungsinya adalah untuk menghitung akar ya. Nah, misalnya kita disuruh mencari berapa akar dari misalnya berapa akar dari 125 gitu ya. Nah, akar dari 125. Nah, berapa nilainya ya? Nah, untuk menghitung ini kita bisa pakai square root ya, SQRT dalam kurung 25. Maka kita akan dapat hasilnya akar dari 125. Oke, ini maaf, ini 25 ya. Akar dari 125 itu adalah 11,18. Atau begini, bisa juga kita menghitung ya, kalau mau hitung akar itu adalah dipangkatkan setengah atau pangkat 0,25. Jadi sama dengan 125 pangkat 0, setengah itu adalah 0,5 ya. Nah, jadi dapatnya sama ya. Nah, tapi untuk rumus cepatnya adalah SQRT ya. Oke. Kemudian selain rumus SQRT, rumus yang penting lagi adalah teman-teman adalah menghitung nilai maksimum dan minimum ya. Nah, max ya. Max itu adalah untuk mencari nilai terbesar ya. Nilai terbesar. Wah, kalau teman-teman bilang, wah ini cepat saja, kan tinggal kita lihat. Ya, kalau misalnya data kita itu cuma 5, ya bisa kita cara manual. Tapi kalau data kita itu ada 100, kan capek juga untuk melihat mana angka yang terbesar. Maka untuk mencarinya kita menggunakan rumus max. Contoh nih, ini rata-ratanya 135, 150. Ini yang terbesarnya berapa? Tinggal pakai max saja ya. Sama dengan max dalam kurung sorot datanya ya. Nah, kita dapat ternyata nilai terbesarnya 210,8. Kemudian ada lagi rumus namanya min ya. Min. Nah, min itu kebalikan dari max. Ya. Nah, itu adalah fungsinya untuk mencari nilai terkecil. Nilai terkecil ya. Jadi tinggal sama dengan min disorot data yang tadi ya, kan kita hitung ya. Nah, kita dapat nilai terkecilnya 135.
Nah, ada satu lagi ya rumus yang umum digunakan itu adalah ABS atau absolut ya. ABS atau nilai absolut. Jadi nilai absolut itu walaupun misalnya dia itu negatif, dia akan menjadi positif. Contoh misal saya punya data minus 5 gitu ya, kemudian minus 3, minus 2 gitu ya. Nah, misal ya, ini misal aja. Nah, kalau saya pakai absolut ya, sama dengan absolut gitu ya, maka nilai ini dia akan menjadi positif ya. Nah ya, nah mengapa saya rasa penting ya rumus-rumus ini untuk teman-teman ketahui ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena rumus-rumus inilah yang akan digunakan untuk olah data ya, baik itu RAL, baik itu uji T, uji Z ya. Jadi ini karena ini rumus dasar ya. Memang banyak rumus-rumus lain di Microsoft Excel ya, tapi yang umum digunakan ya untuk kepentingan perhitungan sederhana adalah rumus ini ya. Nah ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu ya untuk tutorial di konten kali ini ya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel Dunia Statistika, dan mudah-mudahan channel ini dapat berkembang ya, mewadahi kita untuk belajar statistika secara bersama-sama ya. Oke teman-teman, demikian dulu ya untuk konten kali ini ya. Terima kasih telah menonton, like dan komen. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.